Oke. Ini pagi ini kami ingin melakukan wawancara dan kami ingin wawancara Pak Sutomo ya. Betul. Ya, jadi kami mau dari SMA ke Santo Yusuf mau bertanya beberapa pertanyaan tentang sejarah kebun teh, Pak. Ya, oke. Oke. Sejarah kebun teh di Wonosari ini diawali atau ditanam pertama itu dari Belanda. Hmm, Jadi Belanda ke sini menjajah kita, kan kita dijajah Belanda toh. ya. Lah, tanam teh di sini. Jadi tanaman teh di sini mulai tahun 1910. Sampai sekarang pun peninggalan Belanda tanaman teh itu masih hidup. Karena teh ditanam satu kali itu sudah hidup selamanya. Yang penting tidak kena jamur akar. Kalau kena jamur akar, pasti tanaman itu layu. Untuk penanganannya, kalau sudah kena jamur akar, itu kita bongkar, kita taburin belerang. Setelah 3 bulan kita tutup lagi, kita tanam lagi. Itu bisa hidup lagi. Jadi sudah sangat tua ya, Pak. Ini tanamannya di sini. Betul, sudah 100 lebih. Gitu. Jadi tetap ya. Iya. Kami ada beberapa pertanyaan ini kayak ini. Bagaimana perkembangan kebun teh Wonosari dalam satu abad ini, kayak dari 1910 sampai sekarang gitu. Kalau pengembangannya kita tidak menggunakan pengembangan. Karena dari dulu tanaman teh sudah begitu, tinggal perawatan aja. Karena lahannya juga kita kan di sini lahan kan ada milik warga, ada milik pemerintah. Jadi dulu Belanda itu sudah memaksimalkan untuk tanaman teh sekian hektar. Jadi yang ditanam teh di sini 950 hektar. Itu luasnya. Ya. Kayak contohnya tempat kayak kolam renang itu termasuk pengembangan kan, Pak? Iya, tadi itu pengembangan wisata kan, bukan pengembangan kebun teh. Kalau kebun teh temen teh. Kalau kemarin wisata memang kita mengembangkan. Sekarang kita ada yang namanya Jembatan Bukit Kunir. Jembatan Kunir itu lokasinya di dekat area Gunung Arjuna sana. Sama dengan ada geofag. Kalau geofag di pintu parkir keluar lapangan, nanti langsung menghadap ke sana, itu sudah kelihatan lokasinya untuk geofagnya. Di situ backgroundnya Gunung Arjuna, kebetulan Gunung Arjuna ditutup kabut. Tapi di situ ada backgroundnya balon udara sama kejaran dan lain. Tuh kafenya juga di situ. Ini yang pertanyaan terakhir ya, Pak. Monggo. Apa dampak kebun teh Wonosari dalam sejarah Kota Malang? Dampaknya sangat baik. Jadi dampaknya itu kepada masyarakat itu banyak yang bekerja di sini untuk mencari pekerjaan, kita siap menampungnya. Iya. Jadi baik sekali dengan ada di sini untuk kebutuhan di rumah tangga yang tidak punya kerjaan akhirnya bisa bekerja di sini. Gitu ya, Pak. Ya sudah, terima kasih ya Pak Sutomo sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami, Ye, dan kami dari kelompok sejarah terima kasih Pak. sama-sama. Pagi ini kami dari kelompok 1 bagian sejarah dan kami ingin mewawancarai Pak Wawan ya. Ya, Ya, kami ingin mewawancarai Pak Wawan tentang sejarah tentang kayak perkembangan dari tempat wisata dan lain-lain gitu. Jadi pertanyaan pertama itu kayak perkembangan kebun teh Wonosari dalam beberapa tahun ini dalam bidang wisata itu apa aja, Pak? kalau di sini yang pertama itu hanya tehnya aja. Semenjak dari dulu kita memang teh. Kemudian ada kopi, ada tebu kan di sini. Iya. Tapi utamanya tetap teh. Kalau sebelum pandemi kita sangat baik untuk apa itu hitungannya penjualan juga baik di sini. Semenjak setelah pandemi memang kita agak penurunan. Untuk ekspornya juga penurunan seperti itu. Kalau secara kayak bidang wisata itu kayak udah berkembang banget ya, Pak. Sangat kalau buat saya berkembang, sangat berkembang. Ya, soalnya tadi sebelum saya datang sini ada lihat kolam renang dengan banyak gitu, ada Iya, hotel. kalau wahana-wahana di sini juga banyak, Dek. Mulai yang terdekat sampai terjauh di Iya. sini. Ya, yang terakhir cuma kayak apa dampak baik dari kebun teh Wonosari di sejarah Kota Malang? Kalau di sini yang pertama itu apa, Dek ya? Udara.
dampak baiknya itu udaranya, kemudian untuk fasilitasnya bisa mendukung kayak seperti ini untuk pembelajaran yang nggak tahu jadi tahu untuk perkebunan teh seperti itu. Iya, terima kasih ya Pak Wawan. Itu aja deh. Iya, itu aja. Iya. Kami dari kelompok 1 bagian sejarah malam sudah selesai wawancara. Ya? Oh ya 10 lebih. Nanti kita pause aja. Kami dari kelompok 1 sejarah 10B sudah selesai wawancara. Sekian, terima kasih.